Iya teman-teman, shalom buat semua dimanapun kita berada. Dan salam sehat buat kita semuanya. Mari terus semangat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang Irena atau Umi Irena, yaitu dimana saya melihat dan memperhatikan setiap videonya, selalu banyak sekali kata-kata yang tidak membangun rohani atau yang menanamkan modal-modal yang merusak generasi-generasi, khususnya di kalangan orang Kristen, ya. Di mana dia mengaku-ngaku dia adalah mantan suster atau biarawati, dan nanti kita akan lihat yaitu kesaksian dari keluarganya sendiri, ya. Dan saya sebagai pribadi tentu saja saya percaya, karena keluarga adalah orang yang paling dekat kepada Umi Irena ini, ya. Nah, jadi teman-teman, supaya kita tahu ya jati dirinya yang sebenarnya seperti apa. Nah, karena banyak sekali orang yang tidak memahami hal ini, bahkan banyak yang bangga dalam hal yang terjadi kepada Umi Irena ini, ya, Umi Irena, ya. Jadi mari kita saksikan dulu ada kesaksian lewat status keponakan atau salah satu keluarganya, ya. Kita langsung membaca saja, dan ini saya pribadi saya sangat percaya karena ini orang yang terdekat kepada Umi, ya. Mantan suster yang kemudian beralih menjadi seorang muslim. Itu yang publik tahu. Publik tahu berdasarkan kesaksiannya selama ini yang ia sampaikan di setiap kesempatan, bahwa ia adalah seorang mantan suster, mantan Katolik yang keluar dari agama Katolik. Keponakan Irene Handono dalam bagian ini membuka fakta baru, yakni menerangkan mengapa Irene Handono hanya bertahan 6 bulan di sana. Dia tidak menyelesaikan seluruh tuntutan untuk menjadi seorang suster. Dan berikut ini kesaksian dari keponakan Irene Handono. Kesaksian ini dimuat di akun Facebook Sofie, ya, akun Facebook dari keponakan Irene Handono. Dan pengakuan keponakan Irene Handono tentang status mantan biarawati tantenya tersebut. Halo teman-teman, saya salah seorang keponakan Irene Handono yang nama aslinya adalah Han Ho Lie. Ini nama asli Irene Handono karena dia adalah keturunan Chinese dari keluarga yang penganut agama Katolik. Saya ingin menegaskan bahwa Irene Handono emang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Sewaktu remaja dia mencoba untuk menjadi biarawati. Tapi setelah masuk sekolah biarawati selama hampir 2 tahun, dia katakan begitu, ya, dia tertarik oleh salah seorang calon romo atau pastor yang juga baru masuk seminari. Dan pada akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari komunitasnya masing-masing dan menikah sampai mempunyai 4 orang anak. Jadi saudara bisa lihat di sini alasan mengapa ia tidak menyelesaikan studinya di kebiarawan tersebut karena perbuatan asusila, pelanggaran moral, pelanggaran peraturan, kawin dengan seorang calon romo, kemudian mereka punya anak, ya, dan mereka menikah, memiliki 4 orang anak. Ini adalah fakta baru, ya. Ini fakta baru. Nah, hal yang paling kami sesalkan dalam keluarga adalah saat dia memaksa untuk bercerai dengan suami pertama agar bisa menikahi suami kedua, Tengku Masyur Muhammad Amin atau Masruh Chin Yusufi. Ya,
menikah dengan suami kedua, kedudukan dia sebagai istri yang kesekian karena suami kedua sudah memiliki anak istri. Nah, saudara bisa lihat, lalu rela menikah dengan suami kedua yang bernama Teungku Mansur Muhammad Amin. Tentu dari namanya adalah nama seorang Muslim. Dan suami kedua ini sudah memiliki istri dan anak-anak. Bayangkan saudara, Umi Irene Handono rela dimadu, rela menjadi istri kedua untuk pria ini. Kita tidak tahu apa daya tarik dari suami kedua ini, yaitu Tengku Masur Muhammad Amin. Kita lanjut. Irene Handono belajar menjadi Islam sejak dia memutuskan untuk menikahi suaminya yang kedua, yang merupakan penganut agama Islam, dan setelah belajar Islam, membuat tante saya teringat akan seminari yang mengeluarkannya. Inilah alasan kenapa statementnya selalu menyerang kekristenan. Jadi jika Irene Handono mengklaim bahwa dia seorang mantan biarawati, tentu saja itu bohong. Dia adalah produk anak manja oleh nenek saya, karena merupakan satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara. Ya, dan saudara sudah jelas di sini, saudara melihat sendiri bahwa Irene Handono adalah seorang yang telah berbohong di depan publik, membohongi saudara-saudari kita umat Muslim. Ya, tega-teganya Umi Irene Handono bersaksi dusta di hadapan begitu banyak mata yang mendengarkan kesaksiannya. Umat Muslim ini, sekali lagi saya ulang kalimat ini, terlalu rentan untuk ditipu oleh orang-orang seperti ini. Ya, saudara bisa lihat sendiri kesaksian misalnya dari Joko Subandi alias Fauzan Al-Aswi alias Insinyur Yohanes Ignatius, atau kesaksian dari Yahya Waloni, kesaksian dari Bangun Samudra, kesaksian dari Ali Mustafa alias Martinus, kesaksian dari siapa lagi? Kesaksian dari Stephen Indra Wibowo. Semuanya penuh dengan kesaksian-kesaksian yang tidak berdasar. Semua sudah dibongkar, sudah dipatahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka terlalu senang dengan kebohongan-kebohongan itu. Sepertinya memang ada sekelompok orang yang suka dengan kebohongan. Meskipun mereka tahu fakta yang terbongkar, yang terbaru, sudah membongkar semuanya. Tetapi ada orang yang kemungkinan punya seperti kelainan sedikit, ya. Kelainan sedikit, mereka suka dininabobokan dengan kepalsuan, dengan kebohongan-kebohongan. Nah, saudara, ini ada yang mengatakan di sini, ya, mana tadi yang komentar di sini? Dia katakan, ngapain ini dibahas katanya. Ini perlu dibahas, saudara. Karena apa? Kesaksian-kesaksian mereka ini senantiasa mendiskreditkan kekristenan, ya. Dan kesaksian mereka itu dipercaya menta-menta oleh saudara-saudari kita umat Muslim. Dan kesaksian mereka juga menanamkan bibit-bibit kebencian terhadap sesama anak bangsa. Dan kita perlu membongkar hal ini supaya saudara-saudari kita umat Muslim tidak, ya, menyalurkan kebencian mereka kepada sasaran yang tidak tepat, ya, berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang seperti Irene Handono. Itu dia teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana asli diri dari Umi Irena ini, dan salah satu keponakannya menjelaskan dengan jelas dalam statusnya, ya, kalau selama ini kita lihat dia selalu berkoak-koak seakan-akan dia orang yang paling benar sedunia dan menanamkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak generasi dari kalangan orang Kristen, ya, di mana dia berbohong dan membahas tentang Alkitab dan membawakan nama orang lain, ya, termasuk juga dosennya. Nah, padahal kalau kita lihat tadi penjelasan dari keluarganya ini, pribadinya yang sangat tidak benar,
ya, di mana dia pergi sekolah suster, dan dalam waktu singkat hanya 6 bulan dia jalankan, dia sudah membuat melanggar hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, yaitu berzina. Nah, akhirnya dia menikah, dan menikah sampai memiliki seorang anak, empat orang anak, dan kemudian juga dia bercerai. Tidak cukup sampai di situ, perbuatan dia yang menjijikkan, tetapi dia juga bercerai dan mengaku-ngaku dirinya adalah biarawati. Nah, sebenarnya itu belum bisa disebut sebagai suster atau biarawati karena belum lulus. Itu masih proses, ibarat kalau sekolah masih SD, belum SMP, ya. Itu menurut saya. Lalu keluarganya mengeluarkan dia benci. Ya, siapa yang mau? Ini kan menjijikkan perbuatannya, memalukan, ya. Lalu dia menikah lagi kepada orang yang udah punya anak dan istri. Nah, kalau kita pikir itu apa namanya? Kalau saya simpulkan, namanya adalah pelakor, ya. Kalau menikah kepada orang yang sudah memiliki anak dan istri adalah pelakor, teman, ya. Itu kata-kata sekarang disebut pelakor, ya. Nah, jadi teman-teman, dari pribadinya ini, kalau dia bercerita panjang lebar, itu diragukan, ya. Kalau saya pribadi, saya tidak percaya kepadanya. Nah, jadi jangan kita telan bulat-bulat, ya. Walaupun banyak orang yang bangga, ya, senang ditelan mentah-mentah bulat-bulat hal ini. Tetapi bagi kita, bagi orang yang sudah mengerti dan tahu kebenaran, mari kita renungkan kembali perkataan-perkataan Umi Erena ini. Inilah teman-teman, biarlah menjadi contoh bagi kita dan khususnya bagi wanita, supaya kita jangan berbuat seperti ini, karena ini adalah memalukan, ya. Malu, ya, sebagai orang pengerja, sebagai orang calon suster, bisa berbuat hal serendah itu, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, sampai sinilah yang saya bisa bahas, dan saya percaya juga kita pasti mengerti, ya, dan kita pasti tahu kebenarannya yang sesungguhnya. Dan inilah dia, ya, semua yang dikatakan dalam sebuah video-video dia yang begitu banyak dan banyak kebohongan, ya. Jadi teman-teman, saya terus meminta doa dan dukungan doa untuk channel ini, agar channel ini dapat memberkati banyak orang. Dan mari teman-teman, kita tetap menjaga dan menghargai perbedaan-perbedaan agama satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya.